Halo semua, The New Growth Economy Model adalah sebuah model ekonomi yang bertujuan untuk mencakupi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berfokus pada sumber daya manusia atau human capital dan inovasi teknologi. Nah, teori ini dikemukakan oleh Paul M. Romer pada tahun 1988 dan Robert Lucas pada tahun 1986 sebagai kritik terhadap teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dikemukakan oleh Solow. The New Growth Economy menekankan seberapa pentingnya inovasi teknologi dalam pengetahuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam video ini kita akan membahas lebih lanjut seberapa pentingnya New Growth Economy dalam pertumbuhan ekonomi global. Mari kita lihat. Selanjutnya, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan kita harus beralih menerapkan pertumbuhan ekonomi baru? Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya alam. Yang kedua yaitu perubahan iklim dan kebutuhan yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu inovasi dan teknologi yang semakin berkembang pesat. Dan yang keempat yaitu perubahan permintaan konsumen yang semakin memprioritaskan praktik bisnis. Dan yang terakhir yaitu kesempatan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi baru menciptakan banyak peluang ekonomi baru. Dari teori pertumbuhan ekonomi baru yang telah dijelaskan tadi, apa saja sih yang menjadi fokus diberlakukannya pengembangan sumber daya manusia untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi? Mari simak penjelasan berikut ini. Investasi merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, di mana dalam hal ini pemerintah harus mendukung masyarakat untuk menanamkan modalnya, baik modal dalam negeri maupun luar negeri. Dinamika penanaman modal berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi serta mencerminkan keadaan infrastruktur di dalam negeri. Ketersediaan infrastruktur yang memadai memiliki banyak dampak, di mana selain meningkatkan daya tarik investor dan meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara, infrastruktur yang baik juga dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif serta memberikan kepastian kepada investor. Infrastruktur yang memadai juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas manusia di suatu daerah, seperti akses terhadap fasilitas umum, air bersih, listrik, dan lain-lain seperti sekolah. Revolusi industri itu membantu pertumbuhan ekonomi yang signifikan, meningkatkan produksi dan juga meningkatkan efisiensi pasar, sehingga dapat membentuk pola ekonomi yang baru dan modern. Ekonomi digital melibatkan penggunaan informasi dan komunikasi sebagai jembatan yang akan nantinya dapat membantu kita dalam misalnya transaksi bisnis maupun penukaran nilai. Nah, di dalam ekonomi digital ini ada dua dampak yang kita bisa dapatkan. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif dari ekonomi digital itu adalah satu, kita dimudahkan dalam berbelanja online. Jadi kita tidak usah beli barang secara offline, misalnya kita nanti panas-panasan atau gimana. Kita dapat mengklik, contohnya seperti kita belanja di Shopee. Terus yang kedua, kita bisa memasarkan produk kita secara digital. Jadi kita tidak usah lagi memasang iklan-iklan di misalnya di baliho atau manapun. Jadi kita tinggal memasarkan produk kita secara digital. Tentunya adalah dampak negatif dari ekonomi digital itu. Nah, dampak ekonomi digital itu salah satunya adalah privasi kita atau data kita yang gampang nantinya cara terumbar gitu. Makanya di dalam ekonomi digital itu kita harus bijak-bijak untuk menggunakan teknologi yang sudah ada maupun yang nantinya akan datang. Ya. Ekonomi jauh merujuk kepada pembangunan yang berfokus untuk membangun suatu pertumbuhan ekonomi yang tidak akan merusak atau mencemarkan lingkungan. Nah, tujuan dari ekonomi hijau ini adalah untuk pembangunan berkelanjutan yang tidak mengorbankan keseimbangan lingkungan dan memperhatikan generasi masa depan. Jadi di generasi masa depan ini masih banyak lahan kosong untuk kita membangun lapangan pekerjaan baru atau setidaknya membangun kawasan yang ramah lingkungan. Terima kasih. Penggunaan produk dalam negeri membantu kelangsungan dan pertumbuhan industri lokal. Ketika masyarakat banyak yang menggunakan produk dalam negeri,
Hal ini menjadi manfaat bagi produsen lokal, sehingga masyarakat bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih maju pada sektor industri yang lebih inovatif.